Halo pemuda yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah pemuda terakhir di bulan Februari, tanggal 27 Februari 2021. Sebelum memulai ibadah sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan aku bacakan buat teman-teman semua. Disimak ya. Nah, selama bulan Februari ini, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih-Nya membuktikan kemuliaannya. Dan kita ketemu lagi di bulan Maret dengan tema yang pastinya berbeda dan juga baru. Kita akan terus belajar firman Tuhan di bulan yang akan datang. Jadi buat teman-teman tetap dibaca ya Alkitabnya. Oh iya, kita juga ada loh grup meeting yang pastinya seru banget karena di grup meeting itu kita bisa saling bertegur sapa, saling sharing, belajar firman Tuhan dan juga saling mendoakan satu sama lain. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung dan rindu ingin join, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @tiberias.youthbless atau mengisi link yang tertera ya. Aku mau ingetin teman-teman juga untuk jangan lupa join Youth Prayer Conference yang diadakan setiap hari Rabu jam 18.30 melalui Google Meet. Link Google Meet sendiri akan kita share melalui WhatsApp group ya. Nah, buat teman-teman yang juga rindu ingin dibantu doa, bisa langsung mengisi Youth Prayer Conference di link yang tertera ya. Ibadah pemuda minggu depan, tanggal 6 Maret 2021 masih kita lakukan secara online. Buat teman-teman yang ingin mengakses ibadah, teman-teman bisa langsung membuka ke channel YouTube kita Tiberias Youth Bless hari Sabtu tepat jam 5 sore. Informasi penting selanjutnya nih buat teman-teman simak, Tiberias Youth Bless tetap membuka kesempatan untuk teman-teman pemuda yang rindu melayani. Yuk kita isi masa muda kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk saling mengasihi dan juga melayani Tuhan dan juga sesama. Dan di Tiberias Youth Bless ini ada 4 tim pelayanan, tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, dan juga tim pelayanan mimbar. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa langsung cek ke Instagram kita @tiberias.youthbless. Happy birthday buat teman-teman pemuda yang merayakan ulang tahun selama 1 minggu ini, selama 1 bulan ini. Semoga apapun yang kalian kerjakan dibuat berhasil, kalian juga sehat dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekian pengumuman yang aku bacakan buat teman-teman semua. Sekarang waktunya kita memulai ibadah sore hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Selamat beribadah, stay safe semuanya. God bless you.
segalanya. Yesus, Kau puji bagiku. Tuhan, segala puji bagimu. Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Kami menyembahmu, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dan segalanya. Yesus, Kau puji bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir, dan segalanya. Yesus, Kau puji bagiku. Cukup bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, akhir, dan segalanya. Yesus, Kau puji bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dan segalanya. Yesus, Kau puji bagimu. Allah yang awal, yang akhir, dan segalanya. Yesus, Kau puji bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir, dan segalanya. Yesus, Kau puji Oke teman-teman, kita mau muji Tuhan. Let's sing this song. You can clap your hands, or you can just like this. Let's sing this song with a grateful heart, okay? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mendengarkan syukurmu, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selama dimuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, diingatkan, dan kini meninggikan namamu. Haleluya, puji Tuhan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo guys, apa kabar anak-anak muda? Kita berjumpa lagi di dalam firman Tuhan pada ibadah sore hari ini. Kita sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau urapi kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menyertai, memberikan pengertian untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara dengan bahasa yang kami dapat mengerti. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya diberikan judul dalam firman Tuhan sore ini adalah mengenai kasih, saudara. Apa ini masih bulan Februari ya, masih berhubungan dengan kasih. Mari kita buka sama-sama satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat ke-8. Bunyinya demikian, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Kira-kira seperti apa saudara kasih tidak berkesudahan? Bagi saya menikah tahun 88 sampai sekarang kurang lebih 12 tambah 21, 33 tahun. Pasti akan berakhir saudara. Pasti akan berkesudahan. Mungkin kalau yang sudah punya kekasih, berapa lama? Tapi kasih Allah, kasih yang tidak berkesudahan, never ending love. Saudara, kalau bicara tentang kasih, tentang cinta, kalau bahasa Inggris bilang love, bahasa Indonesia ada kasih, ada cinta. Oke, kita sepakat ya, kasih dah ya. Saudara ya, bahwa Allah begitu mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal, yang dari awal sampai nanti berakhir Allah tetap mengasihi. Karena Allah adalah kasih saudara. Jadi Allah tidak bisa berubah dari kasihnya. Mungkin saudara yang berubah. Saudara, untuk melihat semua ini mari kita lihat sama-sama di Kejadian 1 ayatnya ke-26 bagian A. Kita lihat bersama-sama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi untuk mentransformasikan, untuk menyatakan, untuk menyalurkan kasihnya, Allah yang boleh kita katakan maha kasih ya, Dia menciptakan manusia yang satu gambar dan satu rupa dengan kita, untuk Allah dapat menyalurkan kasihnya. Tujuan Allah bagi saudara dan saya, bahwa Allah ingin menyalurkan kasihnya. Allah ingin memberikan kasihnya buat saudara dan saya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuhnya dari Kejadian pasal 2 tadi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia yang asalnya tidak berharga, tidak mempunyai nilai, debu bahwa dikatakan. Saudara pernah melihat debu saudara? Mungkin di kamar ada meja, pernah saudara melihat debu? Tidak terlihat saudara. Tidak terlihat. Jadi manusia yang dari tidak terlihat, tidak berharga, Tuhan buat menjadi berharga, menjadi saudara dan saya, hanya untuk menyalurkan kasih saudara. Jadi kita mari mengeksplor kasihnya Tuhan ya. Dan kemudian dikatakan Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pertama kali manusia diciptakan, dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan nefes haya. Nefes itu jiwa, nyawa. Haya itu sebuah kehidupan. Ada jiwa, ada nyawa, ada kehidupan. Di dalam jiwa itu ada kehidupan, ada roh. Nah, kalau bicara kehidupan berarti ada roh Allah yang masuk ke dalam manusia pada saat itu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa manusia menjadi satu rupa dan satu gambar dengan Allah. Rohnya manusia dengan roh Allah menjadi sama saudara. Starting pointnya di situ saudara ya. Jadi manusia dengan Allah mempunyai roh yang sama, supaya Allah dapat berkomunikasi dengan baik, berdialog dengan baik, karena rohnya sama, bahasanya sama. Manusia dijadikan karena kasihnya ya. Jadi manusia tadi dikatakan dari tanah liat, dari debu yang tadi tidak ada artinya apa-apa, tiba-tiba dia menjadi hidup karena ada jiwa dan roh, ada kehidupan itu sendiri. Itulah ketika Allah menjadikan saudara dan saya. Masihkah saudara menghargai apa yang Allah lakukan? Kita lanjut saudara ya. Kalau tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari awal, ada janji kasih ya. Kalau pernikahan suami dan istri, calon menjadi suami, calon menjadi istri, itu ada janji kasih saudara. Demikianlah Allah kita saudara. Dia memberikan janji kasih ya.
Di mana coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Ini di Taman Eden ya, di Taman Eden, taman kasih Allah. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itulah statement Allah yang pertama untuk manusia. Yang kedua, di ayat yang ke-18 Kejadian pasal 2, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Jadi ketika manusia Adam, manusia waktu itu laki-laki, Allah berbicara dengan Adam, itu bukan satu hal yang mudah saudara ya. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, kemudian Allah menciptakan Taman Eden ya. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 2 ini, ada sungainya, ada pohon-pohonannya, ada semua keindahan, semua fasilitas yang disediakan Allah bagi manusia, untuk dimana Allah mencurahkan kasihnya. Eden itu mempunyai arti pesona saudara, kesenangan, tempat mempesona, tempat kesenangan, tempat kepuasan, di mana Allah dengan manusia bisa saling mempesona. Manusia menyenangkan Allah dan Allah menyenangkan manusia. Dan di situ juga ada hadirat Allah, the presence of God, di mana Allah mencurahkan kasihnya di Taman Eden. Ya, jadi kita akan bicara dari Taman Eden sampai ke Taman Getsemani, saudara. Allah berjalan-jalan bersama dengan Adam, manusia pertama. Dia berdialog setiap hari, setiap saat, sampai akhirnya Allah berkata yang seperti tadi, bahwa semua pohon boleh buahnya yang kau makan, kecuali pengetahuan baik dan jahat. Dan pohon, maksudnya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah dimakan. Dan kemudian Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri. Bayangkan saudara, Allah memikirkan bukan pribadi Allah saja, tapi Allah memikirkan manusia Adam. Ketika Allah tidak ada di taman itu, Adam sendiri. Allah menciptakan manusia pendamping, penolong yang sepadan bagi Adam. Betapa Allah memikirkan saudara dan saya. Sejak saat pertama saudara, dikatakan bahwa aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sejak awal, bahwa tidak baik manusia sendiri, bahwa Allah menjadikan penolong yang sepadan. Itu starting ya saudara. Awalnya seperti itu saudara. Makanya ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa ada di dalam taman, di mana embun masih terlihat di atas bunga-bunga, dan Allah senantiasa berbicara face to face ya dengan Adam. Kemudian saudara, janji Allah itu, janji kasih Allah itu kepada Adam, kemudian seharusnya Adam akan transfer kepada yang dikatakan nanti dalam kejadian yang berikutnya, bahwa Allah menciptakan manusia perempuan itu yang diambil dari tulang rusuknya ya, kemudian dijadikan wanita, dan kemudian ada bilang ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, sebabnya dia akan dinamai perempuan. Yang saya pikir memang Alkitab tidak menulis bahwa Adam seharusnya menyampaikan janji yang pertama itu kepada Hawa juga, perempuan ya. Kemudian saudara, kita teruskan dengan tur di Eden ya, tur di Taman Eden. Setiap hari Allah berjumpa dengan Adam dan Hawa ketika itu. Setiap hari saudara, sampai Adam dan Hawa pun kenal bagaimana ketika Allah datang. Mungkin langkahnya, mungkin bicaranya, bahkan mungkin nafasnya saudara. Saya yakin dan percaya saudara paham ketika ayah saudara pulang. Mungkin langkahnya depan pintu, cara mengetuk pintu, cara membuka pintu pun saudara akan paham. Oh, ini papa pulang. Demikian pula Adam dan Hawa ketika itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Someday, sewaktu-waktu, di dalam Kejadian 3 ayat 6 ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik, yang dikatakan tadi buah pengetahuan baik dan jahat, untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perempuan itu broke the promise. Janji itu dipatahkan, digagalkan oleh Hawa ketika itu. Bagaimana saudara? Apa yang terjadi dengan Hawa ini? Saudara, kalau saya baca di awal itu, tiba-tiba katanya ada kata pembuka bahwa ular itu binatang yang cerdas, ya. Jadi dia pandai menipu. Saya yakin Hawa ketika itu berjalan-jalan di taman itu, tiba-tiba si ular itu datang. Yang binatang yang katanya cerdik itu, pasti dia sedang berjalan kaki, saudara. Dan Hawa juga berjalan bersama-sama, karena waktu itu belum kenal ada binatang buas atau binatang jinak, semua sama. Jadi Hawa dan ular berjalan bersama-sama. Ya mungkin dia ngobrol tentang tanaman-tanaman di tempat ini. Wah, betapa indahnya, ada sungai Pison, ada Gihon. Wah. Kemudian mulailah ular memancing untuk menipu perempuan. Sampai kita ketemu di ayat tadi, saudara. Tertipulah wanita atau perempuan itu. Saya mengambil kesimpulan, saudara, di sini lebih baik kita jangan pernah mau berdialog dengan si iblis, saudara. Karena ketika berdialog, perempuan tertipu, saudara. Jadi lebih baik jangan pernah berdialog dengan iblis, saudara, ya. Jadi setiap ada gangguan, setiap ada cobaan, ada persoalan di dalam pekerjaan, dalam kuliah, yang saudara tahu ini datangin dari si iblis, udahlah, jangan pakai diomongin lagi dah. Udah tangking dalam nama Yesus. Kalau nggak, hindari. Lebih baik menghindar, saudara. Karena kita sudah lihat contoh perempuan ini tertipu, saudara. Jangan sampai kita tertipu lagi. Karena memang firman Tuhan katakan bahwa iblis adalah bapa penipu, ya. Manusia mengingkari janji Allah, menukar janji Allah dengan hal-hal yang duniawi, saudara, yang kelihatannya secara mata, wah, nikmat, menarik perhatian, memberikan pengertian, wah, hebat. Seringkali, saudara, iblis tuh seperti itu berlaku, saudara, menawarkan sesuatu yang sepertinya wah, menjanjikan, saudara. Starting dari situ, saudara. Tapi Tuhan seringkali mengajak kita berkata-kata dengan iman, saudara, ya. Tapi iblis seringkali menjanjikan, saudara. Perhatikan baik-baik ketika saudara ada di dalam pergaulan dimanapun. Banyak janji-janji yang dibuat oleh si iblis. Melalui siapa, saudara? Mungkin iblis tidak datang pakai topeng hitam, pakai tanduk gitu, saudara, ya, sehingga menakutkan, saudara. Enggak, saudara. Iblis zaman sekarang mungkin wanita cantik, mungkin sebuah perusahaan yang bagus, saudara, yang menawarkan untuk menukarkan keyakinanmu, imanmu kepada apa, saudara? Kepada uang, saudara. Ingat, saudara, baik-baik. Iblis pandai menipu saudara dan saya. Apa yang terjadi berikutnya, saudara? Mau enggak mau, Allah yang begitu mengasihi manusia, yang ingin senantiasa manusia berdialog dengan dia, ngobrol bareng, berkasih-kasihan, saling terpesona, mendapatkan satu kepuasan karena ada hadirat Allah. Mau tidak mau, Allah harus mengambil keputusan yang paling berat, saudara. Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Berita yang menyedihkan sekali, saudara. Ketika saudara terbuang dari hadirat Allah, semua menjadi buntu, saudara. Semua menjadi tidak ada harapan lagi. Tapi bagaimana kasih Allah? Wah, saya pikir ini sangat luar biasa, saudara, ya. Karena manusia waktu itu dikatakan jatuh dalam dosa dan telanjang, saudara, ya. Allah membuat pakaian manusia itu yang tadinya ditutup oleh daun, ya, Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ada korban, ada darah, ada pengorbanan yang Allah buat. Kasih adalah pengorbanan, saudara. Jadi indikasi kasih seperti itu. Kalau nggak ada pengorbanan, ya perlu diragukan, saudara. Ada korban domba yang harus disembelih, dan Allah membungkus manusia untuk menutupi dosanya, menutupi malunya. Tapi manusia tetap berdosa, ditutupi oleh kulit daripada binatang itu, saudara.
Maka sampai di situ saudara, tadi saya bilang dari Taman Eden ke Taman Getsemani, 4.000 tahun Allah terus berusaha untuk senantiasa ada bersama-sama dengan manusia. Tapi senantiasa manusia lari dari Tuhan. Yang dikatakan bahwa tegar tengkuk, tidak mau mengakui Tuhan, kembali ke jalannya yang jahat, kembali kepada iblis. Kita buka sama-sama mengenai taman yang kedua, Taman Getsemani. Matius 26 ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Allah yang menjadi manusia. Ingat saudara ya, Yesus bukannya manusia menjadi Allah saudara ya. Allah yang menjadi manusia saudara. Ketika dia Allah, dia mau menjadi apapun, dia punya kuasa saudara. Allah tidak terbatas. Allah yang menjadi manusia, yaitu ada di dalam Yesus. Jadi Yesus adalah Allah sendiri saudara. Itu yang dikatakan tadi ayat awal kita adalah bahwa kasih tidak berkesudahan. Never ending love. Terus-terusan. Karena kasih Allah, kata kerja kasih itu terus menerus saudara. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Ketika Yesus masuk ke dalam Taman Getsemani, dia ingin berdoa. Apa yang akan dia lakukan adalah menebus, untuk meminum cawan dosa. Yang tadi dikatakan bahwa tubuh manusia itu ditutupi oleh kulit binatang untuk menutupi dosanya. Sekarang bagaimana Yesus yang harus menjadi korban ganti daripada binatang yang disembelih awal. Yesus pergi sama murid-muridnya. Ketika itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Di ayat tadi dikatakan, duduk di sini sebentar, aku mau berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoa. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketiga muridnya, ya mungkin capek kali ya, semalaman begadang, ya tertidurlah mereka. Dikatakan kalau saudara baca, sampai 3 kali Yesus menegur mereka supaya berdoa dan berjaga-jagalah. Allah menjadi sendirian saudara. Yesus ke Taman Getsemani dan dia berdoa dan dia bergumul. Firman Tuhan katakan, katanya peluhnya pun menetes seperti darah saudara. Ini heart attack saudara ya. Satu serangan yang luar biasa, sampai keringatnya dari pori-pori ini keluar darah saudara. Wah, satu tekanan yang sangat luar biasa. Dari taman pesona, taman kepuasan, taman kesenangan, hadirat Tuhan, Taman Eden, menuju Taman Getsemani, yang artinya adalah diperas saudara. Diperas. Hati Yesus diperas karena apa saudara? Karena dia mengasihi saudara dan saya. He love you and love me. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan di sini saudara, kalau bukan karena kasih Tuhan, I'm not here. From nothing to be something. Dari debu yang tidak ada artinya menjadi sesuatu saudara. Akhirnya kita tahu bahwa kisah itu, Yesus akhirnya harus meminum cawan itu. Dan Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Dia menderita, dia berkorban untuk saudara dan saya. Karena apa saudara? Never ending love. I hope you say in your heart, never ending love. Thank you Jesus. Endless love. Ada satu lagu dulu zaman saya SMA, Endless Love. Tapi saya tidak yakin penyanyi lagu Endless Love itu masih mempunyai cinta yang tidak berkesudahan. Ada 5 luka Yesus. Di kiri, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan juga di lambung Yesus. Terlebih mahkota berduri yang tertancap di keningnya mengalirkan darah
Darah segar yang begitu banyak, saudara. Saya mau katakan mahkota duri itu lambang dari kutuk, saudara. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ada kutuk, saudara. Bahwa manusia ada kutuk yang menyertai dalam hidupnya. Hari itu ketika dia naik ke atas kayu salib dengan mahkota duri, kutuk itu selesai, saudara. Sudah dipatahkan di atas kayu salib. Saya mau katakan, tidak ada lagi kutuk yang ada di dalam kehidupan saudara ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin tangan kanan, gambaran biasa kalau orang tangan kanan kan telunjuk, saudara, memberikan keputusan. Ya, mungkin keputusan saudara yang salah, sikap saudara yang salah, yang sudah menyakiti hati Tuhan, sehingga tangan kanan itu harus berlubang paku. Mungkin tangan kiri, bicara tangan kiri biasanya jarang dipakai, saudara, ya, dipakai buat hal-hal yang ya kotor, ya, mungkin curang, saudara, licik, saudara, ya, mungkin seringkali hati kita curang, hati kita licik, sehingga kita dijauhkan dari kasih Allah. Mari saudara, lihat ini luka Yesus. Kaki kanan tujuan hidup. Mungkin saya gampang, setiap kita melangkah, kaki kanan di depan, tujuan hidup saudara. Apakah dengan kasih Allah yang sudah demikian besar, saudara masih ada di dalam tujuan hidup saudara melayani Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi saudara dan juga bagi saya. Paku di kaki kirinya mungkin saya anggap ini ya suka ikut-ikutan, saudara, kan. Kalau kaki kanan duluan, kaki kiri belakangan, saudara. Ya ikut-ikutan, mudah terombang-ambingkan, hati yang goyah. Ya, karena persahabatan dengan laki-laki dengan wanita, ya mudah menjual imannya sendiri, berubah. Atau sebaliknya, ya wanita dengan laki-laki ikut-ikutan, mungkin tren zaman sekarang. Sekarang ada zaman yang katanya HAM, saudara, ya. Katanya HAM itu di atas daripada segalanya. Sehingga dengan HAM itu sepertinya semuanya menjadi benar, saudara, ya. Hati-hati, saudara. Dan satu lagi luka yang paling besar adalah di lambung Yesus. Ketika tombak itu menembus lambungnya dan keluar air dan darah yang menyatakan bahwa darah dan air sudah tidak bercampur, berarti Yesus sudah mati. Perut ini lambang, saudara. Makan, minum, kesenangan duniawi. Jangan sampai kasih Allah yang tidak pernah berakhir saudara tukarkan dengan perkara-perkara yang duniawi. Saya tidak tahu, saudara, kenapa saya berkata seperti ini, saudara. Karena itu juga menjadi pelajaran buat saya. Jadi pertanyaan berikutnya, do you still love Him? Do you still love Jesus? Apakah saudara tetap masih ada di dalam kasih Tuhan? Someday, di dalam Yohanes 21 ayat 15, Yesus menjumpai Simon Petrus. Kita baca, saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebenarnya mungkin dalam hati kita mengasihi Tuhan, saudara. Tapi ketika kita berhadapan dengan dunia ini, kasih Tuhan itu tidak bisa tersalurkan sehingga tertukar dengan hal-hal yang seperti saya katakan tadi, dengan perkara-perkara yang duniawi. Sama seperti Petrus ketika itu. Sebenarnya Tuhan, dalam hati aku mengasihi engkau. Tapi apa yang dikatakan Yesus? 3 times Jesus asked to Simon Peter. 3 kali, saudara. Saya gak yakin Yesus meragukan sih, tapi sebuah ujian, tested, trial. Bukan pencobaan ya, saudara, ya. Bukan temptation, saudara. Allah memberikan trial, tested, ujian, saudara, ya. Tapi kalau iblis itu temptation, pencobaan. 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Do you love me? Do you still love me?" Apakah saudara, anak-anak muda, masih mengasihi Tuhan Yesus?
Itu menjadi pertanyaan dalam firman Tuhan pada sore hari ini untuk saudara sekalian. Apakah langkah kakimu masih ada di dalam Tuhan? Setiap keputusanmu tetap ada di dalam Tuhan. Dia mengasihi dari awal sampai akhir. Bahkan dikatakan Ibrani 13 ayat 8, saya tidak bacakan, bahwa dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Forever and ever. Would you renew your love to Him? Mau saudara memperbaharui cinta? Bukan di bibir saudara ya. Bukan di bibir saudara. Bibir itu mudah mengatakan, tapi di hati saudara. Karena yang dari hati itu yang mengalir saudara. Bertobat dari kesalahan-kesalahanmu. Gunakanlah pakaian yang kudus. Bukan pakaian yang hanya menutupi dosa, tapi pakaian yang kudus. Itu adalah gambaran ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara, sehingga saudara dikuduskan. Saudara dikembalikan menjadi anak Allah. Speechless saudara, saya sampai sini saudara. Kayaknya tidak ada kertas yang mampu menampung tulisan itu. Karena apa besar kasih Allah. Kalaupun langit menjadi kertas, terlalu besar kasih Tuhan dari semuanya itu. Kalaupun dalamnya lautan, jauh kasih Allah lebih dari itu. Hari ini saya pertanyakan, apa yang menjadi janji saudara kepada Tuhan? Perbaikilah, bertobatlah. Ada satu pujian saudara yang saya sangat suka sekali. Mungkin saya akan nyanyi tanpa musik saudara ya. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Praise the Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami mau belajar tentang kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengingat-ingat lagi kasih-Mu, apa yang Kau sudah kerjakan untuk kami. Kami ingin memperbaharui hidup kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam pelayanan kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan di dalam dunia ini. Dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam kuliah, Tuhan tolong kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Jamah anak-anak muda Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biar Engkau pulihkan mereka Tuhan, Engkau kembalikan mereka Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam hati mereka, dan Roh Kudus terus berbicara, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau tolong kami ya Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi ketika masih ada pandemi COVID-19, di beberapa wilayah harus mengalami berbagai bencana. Tuhan tolong bangsa kami ini ya Tuhan.
Kasihanilah kami ya Bapa. Engkau pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Engkaulah yang ambil alih dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan di negeri kami ini. Dari pemerintah pusat hingga pemerintah setempat, biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau ya Tuhan, Engkau berikan kepada para pemimpin kami Bapa. Dalam setiap kepemimpinan mereka, bila mereka setia kepada Tuhan, mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap kepemimpinan mereka. Begitu juga ya Tuhan dengan para petugas kesehatan yang masih berjuang di garda terdepan. Tuhan tolong mereka selalu, biarlah mereka selalu kuat dalam menjalankan setiap tugas mereka ya Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih mengalami COVID-19, Kau tolong Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkarya atas setiap misi pekerjaan mereka ya Tuhan. Bila setiap pelayanan mereka menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala, begitu juga dengan keluarga besar pastori, bahkan para pengerja ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang setia memberkati mereka dan menyertai setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat GPD Tiberias Bogor, bila Tuhan selalu sertai dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami bersatu hati dalam kasih Kristus untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh pemuda GPD Tiberias Bogor. Kiranya Tuhan yang campur tangan atas setiap pergumulan, setiap pekerjaan, pendidikan, masa depan, bahkan kesehatan kami ya Tuhan. Bila Tuhan tolong kami, bila kesetiaan Tuhan yang menjadi pedoman kami dalam setiap hidup kami ini ya Tuhan. Begitu juga ya Bapak buat para pengurus di Pemuda GPD Tiberias Bogor. Biarlah kami satu hati, satu misi dalam melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Engkau ampuni kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kembali kami naikkan pada Tuhan saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan berkati yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami, yang menguatkan kami, dan berkati beliau. Bahkan juga Engkau berkati seluruh istri pastori. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Saat ini Tuhan, kami juga kembali berdoa buat anak-anak muda-Mu yang sedang dalam menyelesaikan tugas akhir semester, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang menyusun tesisnya, yang sedang mempersiapkan kuliah barunya, yang sedang meniti karir, yang sedang melakukan training di pekerjaan yang barunya. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa saat ini buat Yusua Nababan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan kesembuhan. Dokter, perawat, dan semua yang terkait dengan perawatannya Tuhan tolong. Berikan dia sukacita, semangat, dan damai sejahtera dalam hatinya. Engkau juga memberkati Richard yang ada di Samarinda sana bersama dengan keluarganya. Tuhan tolong Bapa, berikan kesehatan yang sempurna dan pemulihan, karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa buat anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong supaya tetap kami terikat dengan tali kasih-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami sama-sama bersatu hati untuk selalu memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu, karena cinta-Mu, kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.